Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 6. Peta dan data pada gambar berikut berhubungan dengan apa? Nah, kalau kita perhatikan, peta ini menjelaskan tentang kejadian gempa bumi pada tahun 2017. Nah, karena dia gempa bumi, maka berkaitan dengan batas lempeng tektonik. Tidak mungkin dengan lokasi palung laut yang dalam. Titik gunung api juga tidak mungkin kecuali erupsi gunung api. Terus badai siklon ini berkaitan dengan fenomena angin dan hujan, tidak mungkin. Radiasi nuklir inti bumi juga tidak mungkin. Nah, jadi gempa itu bisa disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, baik itu pergerakan secara divergen, transform maupun konvergen. Divergen itu pergerakan lempeng yang saling menjauh, jadi ada dua buah lempeng yang saling menjauh. Yang kedua itu transform, pergerakan lempeng secara sesar mendatar atau berpapasan. Terus ada konvergen, pergerakan lempeng yang saling bertabrakan. Maka nanti akan menghasilkan gempa bumi. Makanya jawaban untuk nomor 6 adalah yang A. Soal nomor 7. Indonesia dan Republik Demokratik Kongo sama-sama memiliki gunung api, namun dengan sifat yang berbeda, yaitu jadi apa beda antara gunung api yang ada di Indonesia dengan yang ada di Demokratik Kongo? Karena yang ditanyakan soal di sini adalah sifat, maka berkaitan dengan komposisi magma yang dihasilkannya. Komposisi magma yang dihasilkannya tadi berkaitan erat dengan pola pembentukannya. Kalau kita perhatikan geologis negara Indonesia, maka negara Indonesia itu terletak pada pertemuan 4 buah lempeng, 3 lempeng mayor dan 1 lempeng minor. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik itu lempeng mayor, lempeng utama, sedangkan Filipina itu lempeng minor. Lempeng Eurasia itu lempeng benua, dia senantiasa bergerak ke arah selatan. Lempeng Indo-Australia, sebagian ada samudra, sebagian ada benua, dia senantiasa bergerak ke arah selatan. Lempeng Pasifik itu lempeng samudra, dia senantiasa bergerak ke arah barat. Maka kalau kita perhatikan pola pergerakan lempeng di Indonesia secara konvergen. Pergerakan secara konvergen itu pergerakan dua buah lempeng yang saling bertabrakan. Contoh ada lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Eurasia lempeng benua, Indo-Australia itu lempeng samudra. Karena sifat dari dua buah lempeng ini berbeda, maka lempeng samudra karena dia lebih berat, maka dia akan menghunjam ke lempeng benua. Nah, ini disebut dengan zona subduksi atau batas konvergen. Nah, di sepanjang zona subduksi inilah terbentuknya gunung api. Jadi dapat kita simpulkan kalau di Indonesia itu pola pembentukan gunung apinya secara konvergen. Kalau pola pembentukan gunung apinya secara konvergen, maka magma yang dihasilkannya itu lebih felsik atau lebih kental dan letusannya secara eksplosif. Sedangkan yang ada di Republik Kongo, gunung apinya itu terbentuk karena pergerakan lempeng secara divergen atau lempeng yang saling menjauh yang terjadi di sepanjang retakan Afrika Timur. Ini benua Afrika. Di sini ada Demokratik Kongo. Ini merupakan retakan di sepanjang Afrika Timur yang terbentuk akibat pola pergerakan lempeng secara divergen. Dua buah lempeng samudra yang saling menjauh. Sehingga magma yang dihasilkannya itu mafic atau lebih cair. Maka dari itu dapat kita eliminasi jawaban satu persatu. Gunung api Indonesia terbentuk akibat batas lempeng konvergen, benar. Sedangkan RDK divergen juga benar. Yang B, lava gunung api Indonesia bersifat ultramafik, lebih cair, itu salah. RDK felsik, ini salah terbalik. Yang C, jumlah gunung api aktif di Indonesia lebih sedikit, salah. Indonesia itu gunung api aktifnya lebih banyak karena dia jalur pegunungan.
Sedangkan yang D, gunung api di Indonesia lebih sering erupsi dibandingkan RDK. Ini benar, tapi karena pertanyaan soal itu ke sifat, maka letusan gunung api atau erupsi gunung api lebih kepada frekuensi. Makanya yang D ini kurang tepat, tapi penjelasannya benar. Yang E, gunung api di RDK tidak terlalu berbahaya karena jauh dari pemukiman penduduk. Nah, ini juga salah. Maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Gambar di bawah ini merupakan salah satu dampak dari gempa di Taiwan awal April 2024. Disebut apakah peristiwa ini? Oke, kita bahas satu persatu. Aliran lahar adalah campuran lava dari air yang mengalir dari gunung api. Di sini tidak ada tanda-tanda gunung api, maka salah jawaban yang A. Yang B ini longsor terjadi ketika tanah atau batuan bergerak turun lereng, biasanya dipicu oleh hujan atau gempa. Nah, ini benar yang B. Yang C, amblesan adalah penurunan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alam. Nah, di sini tidak ada penurunan tanah. Jadi tanah yang turun dari lereng ini bukan amblesan namanya. Jadi amblesan itu kalau tanahnya di dataran ini kemudian turun, itu baru namanya amblesan. Sedangkan lubang runtuhan terbentuk ketika tanah runtuh akibat erosi di bawah permukaan. Nah, ini juga salah. Sedangkan likuifaksi itu hampir sama dengan amblesan. Maka kalau kita perhatikan gambar, jawabannya adalah yang B, longsor atau landslide. Soal nomor 9. Gambar di bawah ini merupakan tebing breksi di Yogyakarta yang kini menjadi tempat wisata yang cukup ramai dikunjungi warga. Ternyata batuan di tebing ini terdiri dari tuf lavili, breksi batu apung, dan fragmen arang. Bagaimanakah proses terbentuknya batuan di tebing breksi ini? Nah, batuan breksi adalah batuan yang berasal dari letusan gunung api yang sangat kuat atau secara eksplosif. Jadi ketika gunung api meletus, material yang terlontar keluar, yang terlempar berterbangan, dia akan menumpuk membentuk batuan, namanya itu adalah batuan breksi. Maka jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang B. Soal nomor 10, perubahan morfologi atau bentuk hilir sungai yang terjadi selama 5 tahun di samping dapat terjadi akibat hal-hal berikut kecuali. Nah, mana yang merupakan hilir atau mulut sungai? Hilir sungai adalah bagian akhir dari sungai tersebut. Artinya bagian yang dekat ke rawa atau bagian yang dekat ke pantai. Perubahan bentuk mulut atau hilir sungai itu dapat disebabkan oleh peningkatan curah hujan, terus letusan gunung api, peningkatan laju erosi batuan di wilayah hulu sungai, terus meningkatnya muatan atau sedimen sungai. Nah, 4 itu bisa menyebabkan perubahan bentuk dari hilir sungai. Mengapa demikian? Mari kita bahas. Peningkatan curah hujan itu dapat menyebabkan aliran sungai lebih deras, sehingga terjadi perubahan bentuk sungai. Terus letusan gunung api bisa menghasilkan material vulkanik yang terbawa ke sungai, sehingga mengubah bentuk dari sungai tersebut. Nah, di bagian peningkatan erosi di hulu, batuan yang terkikis di hulu akan terbawa ke hilir dan mempengaruhi bentuk sungai. Meningkatnya muatan sedimen, banyaknya sedimen yang terbawa arus bisa menumpuk di bagian hilir dan mengubah bentuknya. Sedangkan kenaikan muka air laut itu lebih berdampak pada wilayah pesisir atau daerah pantai, seperti menyebabkan abrasi, banjir rob, atau intrusi air laut ke daratan. Jadi jawaban nomor 10 adalah yang B. Kenaikan muka air laut tidak menyebabkan perubahan bentuk dari hilir sungai.